Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan Rasulullah balik ke negeri tempat beliau lahir? Beliau menaklukkan kembali Mekah itu kapan? Ternyata setelah beliau hijrah 8 tahun. Jadi beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah, pencipta semesta alam. Allah tempat kita meminta pertolongan dalam urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Selawat teriring salam kepada penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian. Salam ta'zim kami kepada guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini. Hadirin wal hadirat, shaimin was shaiman rahimakumullah. Juga kepada tamu-tamu kami yang datang dari luar kota, para pendengar radio ERI, Radio Baitur Rahmah, Serambi FM, dan radio-radio lainnya yang sedang menyimak ceramah ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita hari ini menjalankan puasa ke-20. Insyaallah 10 hari lagi kita berhari raya. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, saimin wal saimat yang dirahmati Allah. Dalam menuju la'allakum tattaqun ini, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang takwa. Tentu kita harus berpuasa yang berkualitas. Bukan hanya menahan minum makan dan seksual, tapi juga kita memperbaiki hati kita, akhlak kita, menjaga lidah, menjaga pendengaran, penglihatan, supaya puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pagi ini kita mencoba melihat di segi sejarah Islam. Ada beberapa peristiwa penting yang terjadi bulan Ramadan. 3 pertama ini sudah kita ceramahkan. Nuzulul Quran sudah kita ceramahkan. Perang Badar sudah kita ceramahkan. Tambah lagi dengan Lailatul Qadar juga sudah. Tapi kita sambung hari ini dengan sebuah peristiwa yang luar biasa, yakni Fathul Makkah, penaklukan Makkah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah diusir oleh orang-orang kafir dari
negeri tempat beliau lahir. Rasulullah lahir di Makkah Al-Mukarramah. Tetapi ketika beliau berusia 53 tahun dan telah berdakwah selama 13 tahun, beliau harus hijrah. Memang kalau kita katakan diusir, bukan juga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah perintah Allah, bukan diusir. Tetapi orang kafir memang berusaha mengusir ya. Tapi Rasulullah bukan takut, tapi sudah perintah Allah hijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah ke Madinah ini sangat penting tentunya, karena 2 tahun setelah Rasulullah berada di Madinah, diwajibkan oleh Allah puasa bulan Ramadan, diwajibkan zakat juga tahun kedua, termasuk zakat mal, zakat fitrah dan zakat mal diwajibkan oleh Allah tahun kedua hijrah. Kapan Rasulullah balik ke negeri tempat beliau lahir? Beliau menaklukkan kembali Mekah itu kapan? Ternyata setelah beliau hijrah 8 tahun. Jadi beliau menaklukkan Mekah, Fathul Mekah, menaklukkan Mekah 8 tahun atau tahun ke-8 setelah beliau hijrah ke Madinah. Peristiwa penaklukan Mekah ini terjadi pas hari ini. Hari ini 20 Ramadan. Rasulullah menaklukkan Mekah 20 Ramadan, tahun ke-8 hijrah. Dan kemenangan Rasulullah itu sangat luar biasa. Berapa orang yang berangkat ke Mekah? 10.000. Itu besar sekali jumlahnya. 10.000 orang. Memang membawa juga pedang, tapi dalam sarung, dan tidak pernah mengeluarkan pedang. Kenapa bisa tidak ada perlawanan dari orang-orang kafir? Orang kafir itu sudah hancur, sudah tidak bersatu lagi, sudah lemah mereka itu, sudah kalah dalam perang Badar, sudah kalah dalam perang Uhud, perang Khandaq, tidak kuat lagi. Ketika Rasulullah membawa obor, 10.000 orang membawa obor menerangi kota Mekah. Mereka itu lari ke gunung-gunung, lari ke laut, naik perahu ingin menuju Yaman, menuju Ethiopia. Mereka takut. Padahal Rasulullah tidak pernah menyuruh mengeluarkan pedangnya, pedang mereka dari sarung. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Ayat Al-Quran. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batilaka kana zahuqa. Katakanlah hai Muhammad, telah datang kebenaran agama Islam ini, dan lenyaplah kebatilan agama berhala, dan kebatilan itu pasti lenyap. Bergemuruh 10.000 suara, akhirnya mereka itu kalah, tidak melawan. Ini terjadi 20 Ramadan. Hadirin wal hadirat, selanjutnya apa
kerja Rasulullah di dalam Masjidil Haram, di sekeliling Mekah, di sekeliling Ka'bah. Itu ada 360 buah patung berhala yang dipuja-puja oleh kaum musyrikin Quraisy. Ada yang dibuat dari batu, patung-patung itu. Ada yang dari tanah liat, dari perunggu, dari kayu. Mereka sembah patung-patung berhala itu. Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya menghancurkan semuanya, membersihkan Masjidil Haram dari patung-patung berhala. Ini kata sejarawan. Semua sejarawan tidak kecuali Ibnu Katsir, Muhammad Al-Ghazali, banyak sekali sejarawan. Jadi kalau ada di YouTube orang bilang patung berhala itu dihancurkan oleh waktu lahir Nabi, itu tidak benar. Tapi banyak sekali penceramah-penceramah kita tidak tahu sejarah. Akhirnya yang sesat itu masyarakat. Patung-patung berhala dalam sejarah Islam, juga dalam tafsir, juga dalam hadis, dihancurkan oleh Rasulullah sendiri bersama para sahabatnya tahun ke-8 penaklukan Mekah. Mudah-mudahan penceramah yang keliru itu dengar ceramah saya. Saya ini dosen sejarah 28 tahun di UIN Naranini, Fakultas Adab, jurusan Sejarah Islam. Jadi kalau mau jadi sejarawan enggak payah. Mau membaca kitab-kitab yang benar. Tapi kalau tidak punya ilmu, jangan ceramah sejarah, menyesatkan orang lain. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Dalam bulan Ramadan, selain sejarah-sejarah masa lalu, tapi juga ada sejarah-sejarah baru yang perlu kita ketahui. Apa sejarah baru itu? Tariq bin Ziyad. Siapa? Itu pahlawan Islam yang menaklukkan Spanyol, Andalusia. Itu juga terjadi bulan Ramadan. Tariq bin Ziyad itu menang. Beliau menaklukkan Spanyol Selatan, Andalusia. Beliau mendarat di sebuah pantai Batu Cadas. Kemudian diabadikan namanya menjadi Gibraltar. Gibraltar sama dengan channel yang sedang menyiarkan langsung ceramah kita ini. Ini Gibraltar Channel milik Pak Haji Iwa. Terima kasih Pak Haji Iwa. Gibraltar itu berasal dari nama Tariq bin Ziyad, pahlawan Islam. Cuma orang barat menyebutnya Gibraltar. Artinya Tariq bin Ziyad juga artinya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Selain umat Islam menaklukkan Spanyol dan umat Islam berkuasa 800 tahun, melahirkan ulama-ulama besar di Spanyol, antara lain Qurtubi, ahli sejarah dan ahli tafsir. Qurtubi itu nama kota di Spanyol, Cordoba, atau bahasa Arabnya Cordoba. Itu Syekh Qurtubi itu adalah orang Arab Spanyol. Al-Kindi orang Arab Spanyol, lahir di Spanyol. Ibnu Sina
Ar-Razi, Ibnu Majid, semua ulama-ulama besar itu lahir di Spanyol. Selama 800 tahun. Tetapi kemudian apa yang terjadi, umat Islam dikalahkan oleh orang Kristen, diusir orang-orang Islam. Tapi sekarang tinggal sejarah yang luar biasa. Ada kota Al-Zahra di Spanyol, itu didirikan oleh Khalifah Islam. Ada masjid besar, Masjid Cordoba di Spanyol. Ada istana besar, Istana Alhambra yang sangat agung di Spanyol, di Andalus. Guru saya Profesor Ali Hashmi bercerita kepada saya. Beliau sangat terpesona dengan Masjid Cordoba. Maka beliau membuat tiang-tiang masjid raya dicontohi dari tiang-tiang Masjid Cordoba. Tidak ada di Indonesia masjid tiang-tiang seindah ini. Yang belakang. Ini kemudian. Itu masjid yang lama. Itu dicontohi oleh Ali Hashmi dari Masjid Alhambra, termasuk apa itu namanya, lingkungan ini. Juga hiasan-hiasan dari pohon. Kalau di Spanyol tentu lain namanya, di Aceh juga lain namanya. Itu gambar-gambar ini dari pohon, banyak cabang-cabangnya ada. Dan mana filosofi tiang-tiang itu? Yang di Spanyol itu sama dengan di Mesir Raya. Tangan kita sedang mengadah ke langit, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, seperti tangan nih, dari tiang-tiang. Tangan begini, coba lihat. Ini ciptaan ilham guru saya, Profesor Ali Hashmi, mantan gubernur terlama Aceh. Ali Hashmi 7 tahun jadi gubernur. Gubernur kedua setelah Daud Beri. Ali Hashmi asli Montasi. Selain gubernur Aceh, mantan rektor IAIN Araniri. Kemudian jabatannya Ketua Majelis Ulama Aceh. Itu Ali Hashmi. Dan beliau mengambil saya menjadi asisten di fakultas. Tapi yang paling besar jasa beliau kepada saya, beliau menitipkan saya menjadi penceramah Masjid Raya Baitur Rahman. Alhamdulillah. Profesor Ali Hashmi. Tapi yang sangat tertarik kita, karya-karya beliau. Beliaulah yang memindahkan bandara Aceh dari Lunga ke Belang Bintang. Beliau yang membuat rumah sakit umum Zainal Abidin. Beliau yang mendirikan Unsyah, Universitas Syah Kuala. Beliau yang mendirikan UIN Naraniri. Beliau yang memperluas Masjid Raya dari 3 kubah menjadi 5 kubah. Dari tidak ada menara satupun dibuat 2 menara. Profesor Ali Hashmi. Dan alhamdulillah sudah ada sekarang jalan Ali Hashmi. Penghargaan kepada beliau. Kalau saya tentu selalu berdoa kepada beliau, karena jasa beliau kepada saya sangat besar. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Muallim, gubernur kita sekarang ini, mau memperhatikan Masjid Raya Baitur Rahman. Kita perlu
perluas halamannya. Ke belakang perlu dibebaskan. Ke depan mungkin toko-toko itu harus supaya ada tempat parkir. Bangunan-bangunan yang tua mungkin harus diambil untuk milik masjid. Tolonglah Bapak Haji Muzakir Manaf. Bapak akan abadi namanya. Seperti nama Ali Hashmi. Seperti nama seperti nama Ibrahim Hasan, Hadi Taib, Syamsuddin Mahmud yang memperluas Masjid Raya. Jangan habis jabatan tidak ada peninggalan spiritual di Masjid Raya. Banyak gubernur yang kita lupakan karena lupa memperhatikan Masjid Raya. Untuk apa jadi gubernur kalau lupa memperhatikan Masjid Raya? Dilupakan oleh umat. Tapi yang memperhatikan Masjid Raya akan dikenang oleh umat Islam. Mudah-mudahan muallim mendengar ceramah ini. Dan kami jamaah Masjid Raya Baitur Rahman turut berdukacita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Abu Razak di Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan beliau penghuni surga, meninggal di tanah suci, di bulan suci. Dan Abu Razak itu memang orang baik. Saya beberapa kali bertemu beliau, lemah lembut orangnya, baik orangnya. Beliau sekjen partai Aceh ya, juga ketua KONI. Memang orang hebat Abu Razak itu. Mudah-mudahan Allah menempatkan beliau di surga. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ada lagi peristiwa yang luar biasa. Seorang panglima Islam. Beliau adalah Ibnu Taimiyah. Mampu memenangkan perang melawan tentara Mongol di Suriah. Seluruh dunia Islam sudah dikuasai oleh Mongol Tartar, orang kafir. Baghdad sudah dihancurkan. Khalifah sudah dibunuh. Perdana Menteri sudah dibunuh. Seluruh dunia Islam sudah dikuasai oleh tentara Mongol. Ibnu Taimiyah mengajak umat Islam di Suriah, kita melawan tentara kafir itu. Bergabunglah umat Islam beribu-ribu orang sambil berdoa kepada Allah. Terjadi perang di Ainun Jalut. Menang luar biasa. Ibnu Taimiyah diajak berdamai oleh tentara Mongol. Kami tidak menjajah Islam. Kami cuma ingin bergabung dengan umat Islam supaya kita kuat. Kata Ibnu Taimiyah. Kalian punya negeri sendiri diberikan oleh Allah. Kenapa kalian untuk menaklukkan kami? Kami mampu sendiri memimpin. Sebenarnya Ibnu Taimiyah sudah jadi raja, tetapi beliau membebaskan raja yang sudah ditangkap, khalifah yang sudah ditangkap oleh orang Mongol dalam penjara di Damaskus, dibebaskan. Kemudian Ibnu Taimiyah menyerahkan jabatan raja kepada raja. Syekh, saya tidak pantas jadi raja. Engkaulah sekarang raja. Apa jawab Ibnu Taimiyah? Saya tidak butuhkan kekuasaan. Engkaulah raja. Saya bukan raja. Saya ulama. Kata Ibnu Taimiyah. Luar biasa Ibnu Taimiyah. Mampu mengalahkan orang-orang Mongol. Itu terjadi bulan Ramadan. Bulan Ramadan.
Ini yang terakhir di Indonesia. Indonesia adalah negara terbesar, negara Islam terbesar Indonesia. Tidak ada negara lain terbesar Indonesia. Arab Saudi kecil, Iran kecil, Turki kecil, Indonesia yang sangat luas. Negara Islam yang paling luas adalah Indonesia, walaupun terdiri dari pulau-pulau. Ini negara terbesar Indonesia. Dan 90% lebih Muslim. Dan Muslim terbesar di dunia. Dijajah oleh Belanda 350 tahun. Kecuali Aceh. Aceh 75 tahun saja dijajah. Maka orang Aceh berani, keras, luar biasa. Tapi kadang-kadang maaf saudara-saudara kita orang lain itu kurang berani orangnya. Karena lama sekali dijajah 350 tahun. Jepang 3 tahun 3 tahun setengah menjajah kita. Yang berjuang mencari kemerdekaan adalah umat Islam. Ulama-ulamanya, orang-orang tokoh-tokoh Islam. Orang Islam yang memerdekakan negeri ini. Orang Islam. Dan Allah mendengar doa-doa ulama, doa-doa santri, doa-doa guru daya. Didengar oleh Allah. Doa-doa orang haji, doa-doa jamaah masjid didengar oleh Allah. Akhirnya Allah mengabulkan doa-doa kaum muslimin Indonesia. Maka Soekarno-Hatta memproklamirkan Indonesia tanggal 9 Ramadan, hari Jumat 9 Ramadan, Allah memberikan kemerdekaan kepada bangsa besar ini. Karena itu bangsa ini wajib bersyukur kepada Allah. Jangan menjadi orang-orang yang tidak bersyukur. Jangan menjadi babi. Jangan menjadi anjing. Jangan menjadi penjilat. Jangan menjadi koruptor. Pak Prabowo, kami mendukung Bapak. Tangkaplah koruptor-koruptor Pertamina. Tangkap koruptor-koruptor bank. Koruptor-koruptor apalagi, batu bara dan macam-macam. Jumlah di korupsi ini, kalau kita berikan uang kepada rakyat Aceh, kaya semua. Itulah kerjanya maling-maling raksasa itu. Tolong Pak Prabowo, tangkap, masukkan dalam penjara seumur hidup. Ambil hartanya supaya miskin semuanya. Koruptor-koruptor itu biar miskin. Dan harta itu Bapak Prabowo berikan kepada umat Islam. Sedikit diberikan juga kepada umat-umat yang lain. Orang Kristen juga harus dibantu. Orang Buddha, orang Hindu bantu. Tetapi jasanya kepada republik ini beda. Pahlawan-pahlawan yang paling banyak adalah umat Islam. Yang syahid dalam perang-perang adalah umat Islam. Malah mohon maaf, tokoh-tokoh agama lain kadang-kadang ada yang berpihak kepada Belanda. Tapi umat Islam semuanya berjuang jihad fisabilillah. Makanya
kita membenci koruptor. Membenci koruptor. Apalagi koruptor itu kadang-kadang kebanyakannya bukan muslim. Cikape dia juga. Ijah hisab darah rakyat Indonesia. Ada yang lari ke luar negeri, tidak pulang-pulang lagi. Semoga Pak Prabowo bisa mengganyang koruptor-koruptor itu. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hanya sampai di sini. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi اللهم wabarakatuh. إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا. واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين. واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم أذقنا لذة طاعتك وختمة دينك. اللهم أذقنا لذة طاعتك وختمة دينك وحرمنا عن معاصيك ظاهرا وباطنا سرا وعلانية أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا متابعة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا مجالسة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما بقدرتك يا رب العالمين. اللهم